Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang perubahan ya. Perubahan yang terjadi pada hidup kamu. Apakah ada atau tidak? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat ya buat Virgo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi. Bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Virgo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku Virgo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya buat Virgo. Perubahan yang terjadi pada hidup kamu, dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Wow, di sini akan ada kebahagiaan, akan hadir kebahagiaan ya dalam hidup kamu. Di sini kita akan baca energi dulu. Nanti untuk ceritanya seperti apa kita klarifikasi dari kartu tarot ya. Oke. Ada kebahagiaan. Kamu akan menemukan sebuah cahaya. Setelah sekian lama, kamu mungkin berjuang untuk mencari kebahagiaan atau mencari kesuksesan ya. Nah, mungkin saja dalam waktu dekat ini, sebentar lagi atau saat ini, kamu akan merasakan kebahagiaan itu akan mulai berdatangan atau mungkin banyak doa-doa kamu yang mungkin akan mulai terkabulkan di sini. Oke? Dan kamu akan merasa ya sangat bahagia. Sangat bahagia sekali. Mungkin misalnya gitu ya, contoh, ada juga beberapa dari kamu yang lagi menunggu seseorang hadir ke dalam hidup kamu ya. Mungkin sudah sekian lama kamu kesepian, kamu menjadi single atau single parents ya. Nah, pada akhirnya hadirlah seseorang yang mungkin akan membahagiakan kamu. Atau di sini dari segi finansialnya kamu, di mana selama ini kamu yang tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, sulit untuk berkreasi gitu ya. Karena banyak faktornya, mungkin fasilitas yang nggak ada ya. Sekarang kamu mulai menampakkan, menunjukkan ya kalau kamu itu benar-benar bisa gitu loh meraih itu semua. Karena dengan apa? Mungkin saja kamu itu punya talenta, punya kelebihan ya. Kamu punya kualitas diri kamu sehingga modal itu bisa kamu buat untuk merubah semua keadaan begitu ya. Nah, oke, sebentar ya. Di sini juga ada pas ya di sini ya. Aku melihat kamu itu benar-benar kayak bertransformasi dan kamu itu banyak belajar dari masa lalu kamu. Ya. Ya ternyata juga mungkin saja beberapa dari kamu itu pernah mengalami suatu keadaan di masa lalu yang begitu terpuruk sehingga kamu sulit untuk move on, sulit untuk bangkit. Karena kamu mungkin punya rasa ketakutan, punya rasa kekhawatiran, punya rasa ketidakpercayadirian gitu ya. Sehingga membuat kamu down. Membuat kamu tidak bisa berkreasi, tidak bisa berinovasi gitu. Nah, tetapi di sini aku melihat kamu akhirnya sadar, "Oh, aku masih bernapas. Aku masih diberikan kesempatan oleh Tuhan," gitu loh. Dan aku harus benar-benar tunjukkan, aku bisa bahagia. Aku bisa melewati masa lalu yang begitu pahit ini, gitu loh. Ya, ini yang kamu rasakan. Sehingga akhirnya perlahan-perlahan kamu bisa menunjukkan kualitas diri kamu. Kamu bisa merubah semua keadaan ini. Harus, ya, harus. Jangan kamu fokus kepada masa lalu kamu. Jangan kamu fokus kepada rasa sakit yang kamu miliki. Sekarang bagaimana cara untuk menghilangkan rasa sakit itu? Fokus ke masa depan kamu. Memperbaiki semuanya. Bertransformasi gitu ya. Beri ruang hati kamu untuk bisa menerima yang lain. Karena aku melihat kamu mungkin juga menutup diri kamu. Dari siapapun orang yang mungkin akan datang. Kenapa? Karena ketakutan kamu. Karena kamu punya trauma di masa lalu. Ya. Dan itu tidak akan merubah apa-apa. Nah, tetapi saat kamu memberikan ruang hati kamu untuk orang lain, kamu bisa move on, kamu bisa healing, kamu bisa menunjukkan siapa diri kamu, maka aku yakin kamu akan bersinar di sini. Ya, kamu akan bersinar.
Oke. Nah, di sini juga ada cause effect. Nah, kamu juga akan benar-benar, akhirnya bisa aware lah gitu ya, untuk hal-hal yang selanjutnya akan datang kepada kamu, ya. Kamu akan membangun suatu fondasi yang kuat untuk diri kamu sendiri, di mana kamu nantinya tidak akan apa lagi ya, tidak akan lemah lagi, tidak akan mudah goyah, ya. Adapun badai yang datang, kamu tidak akan goyah, karena kamu sudah membentengi diri kamu dengan hal-hal yang positif, ya. Dan kekuatan kamu itu benar-benar udah kamu miliki. Intuisi kamu juga mulai tajam gitu loh. Sehingga kamu bisa membedakan orang-orang yang baik, orang-orang yang tidak. Sehingga kamu akan bisa seolah kayak diprotek gitu loh oleh intuisi kamu dan akhirnya kamu bisa membatasi diri kamu jika ketemu dengan orang-orang toksik. Ya. Jadi banyak efeknya ya. Dia yang kamu dapatkan dari apa yang sudah kamu sadari gitu loh dalam diri kamu itu. Sehingga membuat diri kamu itu kayak akan apa ya kayak terplanning nantinya, hidup kamu itu terplanning nantinya ke depan, oke? Nah, di sini aku juga melihat, kamu akan benar-benar membawa sebuah cinta yang cukup besar ke dalam hidup kamu, atau bisa dikatakan hadirnya seseorang di sini. Hadirnya seseorang yang membuat perubahan pada hidup kamu. Mungkin saja orang ini ya yang menjadi soulmate bagi kamu, jodoh bagi kamu ya, dia datang dengan berbagai harapannya bersama dengan kamu ya, atau bisa dikatakan takdir. Kamu akan bertemu dengan takdir kamu. Sehingga itu akan membawa suatu perubahan pada hidup kamu. Mungkin saja saat kamu sudah membuka hati kamu, ya, kamu jadi kayak ngelihat nih ada orang yang kayak benar-benar bisa membuat aku damai, tenang, nyaman gitu loh. Nah, inilah yang aku cari. Ternyata seseorang ini begitu sangat menghargai kamu. Seseorang itu begitu sangat memperhatikan setiap apa ya, setiap langkah kamu, setiap gerak-gerik kamu, dan dia berharap semua itu bisa membuat kamu bahagia dan dia tidak mungkin ingin mengganggu kebahagiaannya kamu. Itu dia. Semoga ya dia ini hadir ke dalam hidup kamu. Walaupun terkadang ini mimpi Kak gitu, enggak. Masih ada orang seperti ini. Ya, masih ada walaupun, tadinya kamu ketemu dengan dia tidak mudah jalannya, penuh dengan tantangan, tapi yakinlah kalau dia itu ada sisi baiknya, sisi positifnya. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna ya, oke? Sama halnya mungkin dengan diri aku punya pasangan, di awal-awal pernikahan itu tidak mudah aku jalani, tapi pada akhirnya, ya waktu berjalan, semua berubah dan karena aku juga introspeksi diri, aku menjadi orang yang layak buat dia, aku tunjukkan juga value-nya aku gitu ya, sehingga dia merasa sangat membuat aku kayak apa ya, dia merasa memiliki aku itu seperti memiliki berlian gitu loh, sangat berharga sekali. Nah itulah, kita tunjukkan nilai kita. Nah ternyata itu yang kamu lakukan terhadap diri kamu ya, sehingga banyak orang-orang mendekat ke kamu ya, tapi kamu juga harus berhati-hati. Di antara mereka-mereka yang banyak itu juga ada loh, yang tidak baik, memanfaatkan kamu itu pasti ada, oke? Di sini juga ada forgiveness. Nah, kamu juga melihat, suatu kondisi di mana, "Oh, aku harus memaafkan." Memaafkan diri aku, memaafkan orang-orang ya, yang mungkin bersalah dengan aku, agar hidup aku mungkin lebih tenang, lebih baik gitu loh. Nah, itu yang kamu lakukan dengan memaafkan. Atau bisa dikatakan kamu yang bersalah, terus kamu minta maaf kepada seseorang, itu bisa jadi gitu loh. Nah, tapi kalau di sini forgiveness kamu lebih banyak untuk memberikan maaf ya kepada siapapun yang sudah menyakiti kamu. Menyakiti hati kamu lebih banyak untuk memaafkan. Karena itu salah satu cara ya yang kamu lakukan untuk bisa merubah hidup kamu begitu. Oke? Di sini aku juga melihat hati kamu akan mulai tenang saat kamu bisa memaafkan. Sehingga dengan memaafkan orang-orang itu juga sadar gitu loh. Ini perubahan yang kamu buat. Bahkan kamu menangis terharu dengan perubahan yang terjadi pada diri kamu dan pada orang-orang di sekeliling kamu gitu loh. Karena mungkin ada ya orang-orang yang tidak suka kamu, orang-orang yang membenci kamu ya, orang-orang yang bahkan mengintimidasi kamu gitu ya. Tapi kamu membalas itu semua dengan kebaikan, dengan memaafkan. Ternyata dengan memaafkan itu membuat mereka-mereka berubah. Sehingga mereka beranggapan, "Oh, kamu itu baik ya ternyata. Kamu itu begitu positif," gitu loh. "Kamu tidak membenci kami." Dia mengatakan seperti itu. Kamu bahkan, eee, men-support kami, membantu kami dalam segala hal. Nah, itu membuat mereka berubah menjadi baik, ya. Semoga aja ya kita selalu jadi orang baik.
Ini ada komitmen. Nah, ini juga menggambarkan sebuah komitmen dalam diri kamu, atau bisa dikatakan ya, dengan komitmen diri kamu ini, kamu menjalankan hidup dengan penuh, apa ya, kemulusan gitu loh, penuh dengan kemudahan, atau bisa dikatakan hadirnya seseorang yang akan berkomitmen dengan kamu di sini. Oke? Semoga ya. Kita akan coba lihat dengan kartu tarot, seperti apa cerita yang sudah kamu alami. Kita akan coba bahas. Oke, bayangkan energi kamu yang akan muncul. Ini energi banyak orang ya. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Oke, itu kita ambil yang tegak lurus saja ya. Ya. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku melihat di sini ada Taurus, Virgo, Capri. Nah, jadi kalau di sini aku pernah sih merasakan ya energi kamu ya. Energi kamu itu di keadaan stuck. Di keadaan kamu sudah surrender. Tidak berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa ya. Benar-benar ini kalau aku rasakan dari segi finansialnya kamu, di mana tidak ada perubahan. Yang aku katakan tadi, mungkin kamu tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, tapi keadaan ini akan bisa kebalik. Kamu akan benar-benar bisa memperjuangkan hidup kamu di sini, ya. Mungkin saja banyak kesempatan-kesempatan yang kamu miliki, yang kamu lihat, sehingga kamu mencoba untuk memanfaatkan kesempatan itu. Dan kehidupan kamu akan mulai dari nol lagi. Ini ada kartu The Fool, ada Gemini, ya. Jadi dengan hidup kamu yang kamu mulai dari awal, itu kamu harus lebih sangat berhati-hati sekali. Kenapa? Aku katakan ya karena kamu kan sudah punya masa lalu ya. Dan itu membuat kamu belajar. Nah, di situ akhirnya kamu bisa mengantisipasi kehidupan seperti apa yang harus aku jalani, bersama siapa gitu loh. Akan hadir. Dan seseorang di sini mungkin akan masuk ke dalam hidup kamu. Ya. Dia akan berkomitmen dengan kamu, dia akan menjadikan kamu orang yang penting dalam hidupnya dia ya. Tapi kamu tetap dengan kewaspadaan kamu, jangan sampai orang yang berharga itu gitu ya, orang yang baik itu ya, kamu lepaskan lagi. Oke, semoga aja dia baik ya. Oke. Di sini juga ada King of Cup. Nah, ternyata seseorang ini punya perasaan yang begitu besar kepada kamu. Memiliki perasaan begitu kuat kepada kamu di sini. Ya. Dia takut kehilangan kamu. Saat dia sudah memiliki kamu, dia akan benar-benar tidak melepaskan kamu di sini. Ya, dia seseorang yang benar-benar kayak apa ya, orang yang elegan, orang yang punya kuasa, tapi tidak sombong. Dia punya segalanya di sini. Dan ternyata seseorang ini akan bisa menaklukkan kamu. Dan jika di sini aku katakan tentang diri kamu bisa menaklukkan hidup kamu sendiri. Kamu sudah bisa berdamai dengan diri kamu. Dan kamu benar-benar kayak sabar dalam menjalankan hidup ini. Ya, apa hasil dari kesabaran kamu? Ya, kebahagiaan yang akan kamu dapatkan. Ya, oke. Di sini ada juga nine of apa ya? Eight of Swords ya, Gemini, Libra, Aquarius. Ini Leo, Cancer, Pisces, Scorpio. Jadi di sini aku juga melihat kamu pernah terjebak dalam suatu kondisi, ya. Nah, namun kondisi ini benar-benar membuat kamu kayak sulit untuk berpikir. Tapi semua itu akan berubah karena kesabaran kamu itu kayak benar-benar menunjukkan perubahan nantinya. Kamu sabar bisa menaklukkan ya. Dan aku juga melihat seseorang ini mungkin akan membantu kamu keluar dari keterjebakan kamu. Kamu seolah terikat, nggak bisa lepas. Datanglah seseorang ini yang melepaskan ikatan kamu. Ya. Arti kata dia akan bisa merubah derajat hidup kamu. Dia akan menaikkan derajat hidup kamu ya saat bersama dengan dia. Itulah dia, seseorang yang bisa membawa perubahan kepada kamu. Oke? Dan kamu ataupun dia di sini ya udah lebih sangat spiritual. Sehingga akhirnya kamu dengan dia akan ngerasa ada hubungan secara spiritual yang kamu miliki di sini bersama dengan dia ya. Oke. Aku akan coba lihat lagi sebentar. Nah,
Apa yang akan terbaca? Arti kata seseorang ini benar-benar bisa membawa hidup kamu itu naik level berikutnya gitu ya, naik level lah. Karena seseorang ini udah paham, udah tahu bagaimana perjalanan hidup kamu selama ini. Makanya dia hatinya tergugah untuk bisa membawa kamu ke suatu tempat yang lebih bisa dihargai gitu loh. Bukan karena kasihan ya, tapi dia benar-benar kayak sayang sama kamu. Oke, karena saking sayangnya dia pengen membuat kamu bahagia, tidak terintimidasi lagi begitu ya. Ya, oke. It's in the purse. Pay attention to your finance. Ada harga yang terbayarkan nantinya. Kamu akan mulai mendapatkan rezeki-rezeki yang berlimpah, rezeki-rezeki yang tidak terduga ya. Karena apa? Karena kebaikan-kebaikan kamu ya, perjuangan kamu selama ini membuahkan hasil. Ya, bagaimanapun caranya itu, Tuhan bisa mengaturnya. Kamu tinggal menjalankan hidup ini dengan baik, ikhlas, tulus ya. Maka Tuhan akan berikan yang terbaik buat kamu. Oke? Dan di sini kamu akan benar-benar merasa ya aku saat ini akan benar-benar menikmati hidup. Aku santai-santai saja gitu loh. Karena aku tidak ingin memikirkan yang ribet-ribet karena capek. Nah, sekarang saatnya mungkin kamu menikmati hidup kamu saat ini. Ini the final of frustration lesson to be learning. Kamu di mana kamu akhirnya bisa melepaskan ya eh, energi-energi negatif di mana kamu dulunya frustasi itu sudah kamu bisa lepaskan. Kamu sudah menjadi seseorang yang memang benar-benar kayak udah versi terbaru gitu loh. Ya. Dan aku juga melihat di sini ada taking a chance, doing something risk ya. Kamu sih itu selalu kayak ya intinya kamu itu berpetualang. Jadi kamu itu orang yang sudah terbiasa dengan tantangan dan halangan. Seberat apapun ya kamu bisa melakukan itu semua, menyelesaikan masalah kamu ya. Karena masa lalu sudah mengajarkan kamu menjadi orang yang kuat. Oke, nah ini yang terbaca buat teman-temanku. Jadi semoga aja ya perubahan itu akan terjadi pada kamu. Banyak hal yang bisa kamu rubah di sini dalam hidup kamu ya. Semoga aja berubah ke arah yang lebih baik. Oke, teman-temanku. Nah, mungkin ini bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.